aku tuh nggak mampu aja gitu. Jadi menurut kakak gimana supaya aku bisa lebih percaya diri, tapi sebenarnya aku juga bukan tipe orang insecurean gitu, dan aku selalu merasa takut mengecewakan gitu. Terus yang kedua, ini juga pertanyaan, ini juga relate sekali, dan ini berlangsung dari aku kecil sampai aku sekarang. Jadi sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka membandingkan diri aku dengan orang lain. Tapi kenapa ya ketika kita mendapatkan suatu pencapaian, selalu aja ada orang yang julid gitu. Misalnya ketika waktu SMA gitu, kita kan selalu berusaha untuk, misal kita aktif organisasi, terus kita selalu ikut olimpiade, dan kita selalu mempertahankan juara kita itu supaya ntar kuliah bisa dapat jalur SNM gitu. Dan ketika kelas 12 itu banyak sekali orang-orang, dan aku yakin semua orang pasti dapat pertanyaan kayak nanti lanjut mana kayak gitu. Terus kuliah lah masa enggak, dengan nadanya yang julid itu gitu. Tapi dan alhamdulillahnya aku pada saat itu lulus dengan jalur undangan, dan aku sangat bersyukur. Dan pada saat itu juga aku sudah niatkan ke diri aku supaya aku nggak akan tanyakan hal ini ke tetanggaku, karena aku merasa itu sensitif. Jadi kalau misalnya mereka kuliah ya berarti mereka lulus, kalau enggak berarti ya udah enggak gitu. Jadi aku tidak pernah menanyakan apapun ke tetanggaku, tapi mereka yang selalu menanyakan kepada aku. Padahal kan sebenarnya itu bukan hal yang penting bagi mereka, tapi kenapa mereka selalu mempertanyakan itu gitu. Jujur juga aku sadar bahwasannya kita nggak bisa apa ya, kita tidak bisa apa ya Kak, menahan apa tentang orang lain ke kita, tapi kan kita bisa melakukan ke diri kita sendiri. Jadi ketika waktu lulus SNMPTN, enggak orang tuanya, enggak anaknya, itu tetanggaku itu semuanya julid semuanya. Jadi mereka kayak yang orang tuanya tuh kayak ketika aku lulus nih mereka bilang, ah anakku gampang ya kalau lulus itu kalau dia mau. Atau misalnya tetanggaku tuh ada satu orang yang dia itu adalah orang yang bekerja di dinas pendidikan. Jadi tetangga aku yang satunya lagi ini bilang, kalau anakku mau kuliah bisa ada aku minta tolong sama Pak ini. Padahal kuliah itu kita ada sistemnya untuk mendaftar, nggak bisa kita salah-salah dan kita minta tolong orang untuk masukkan kita gitu. Terus temen aku juga di tetangga aku, tapi dia temanku, dia bilang kayak, Dip lulus, alhamdulillah aku bilang kan. Terus aku nggak nanya dia, tapi dia bilang kalau dia nggak lulus, dan dia bilang soalnya prodiku itu prodi tinggi, nggak bisa sembarang orang untuk mencapai itu gitu. Dia kayak, kok jadi dia yang menjatuhkan aku, padahal aku berusaha menjaga perasaan mereka, tapi mereka sama sekali tidak menjaga perasaan aku, kayak gitu. Bahkan dari aku kecil sampai aku besar pun, eh, aku tidak pernah kayak yang bergabung dengan teman-teman di tetanggaku, karena aku sadar mereka itu toksik semuanya. Tapi kenapa mereka ini selalu saja mempertanyakan aku gitu. Nah, aku rasa cukup seperti itu Kak. Jadi sebenarnya aku juga bilang kayak orang tua aku kan, kayak mah kalau misalnya ibu ini nanya nggak usah mak tanggapi, karena kan ya itu biarlah dia yang julid, kita nggak usah kayak gitu. Bahkan ketika aku pulang kampung nih misalnya, padahal aku cuma 1 malam doang gitu, dan aku kan tipe orang yang emang gerak cepat, jadi aku cepet lah pergerakanku. Jadi kok misalnya 1 malam ya aku bisa bisa kerjakan semuanya. Tapi tetangga kalau misalnya jumpa aku langsung yang kayak, loh kok pulang nggak kuliah rupanya, loh cepet kali libur ya, kayak kenapa sih kalau aku pulang kampung gitu? Kenapa sih kalian selalu mempertanyakan aku kayak gitu? Jadi sekian dari aku, Kak. Terima kasih. Wow, pertanyaannya agak berat nih ya Bang. Agak-agak sharing session juga nih tadi kayaknya kan. Tapi benar sih, kayak kita nggak bisa ngontrol perasaan orang nggak sih Bang? Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang tentang diri kita gitu. Jadi ya udah let it go aja gitu, let it flow aja. Mungkin dari Bang Hardian boleh langsung dijawab. Oke, mungkin aku menjawab dari pertanyaan Fata tadi ya. Mungkin Fata tadi pertanyaannya tentang seputar keputusan mana yang terbaik dalam kita menentukan keputusan, dan juga sering terjadinya overthinking gara-gara keputusan tersebut. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita menentukan sebuah keputusan yang terbaik dalam diri kita, misalnya contoh nih, kita dihadapkan di dua pilihan. Contohnya, misalnya nih, aku ngambil Fatah nih. Fatah ini sebagai seorang ketua panitia. Dia paling penting dalam keputusan tersebut. Tapi di satu sisi, dia ada, bisa dibilang, kita bilang, dia lagi UAS. Misalnya satu contohnya. Di satu sisi dia ketua panitia, dia harus hadir hari itu juga, dia berkecimpung di situ juga, dan satu sisi lagi dia lagi UAS. Seperti itu. Nah, kita tanyakan dulu dalam diri kita sendiri. Kita harus memilih yang mana nih? Mau organisasi dulu kah? Atau kuliah dulu?
Untuk menentukan hal itu, kita harus menentukan yang namanya prioritas utama. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, yang mana mau kita mulai duluan? Tujuan kita apa? Kayak gitu. Jadi kayak tujuan aku datang ke Unimal ini untuk apa? Untuk kuliah, UAS, sama ketua panitia. Di UAS, hal itu sangat berpengaruh. Karena kalau bisa kita berpikir, kita nggak ikut UAS, nilai kita di sebelum-sebelumnya nggak maksimal, itu bakal kita bisa ngulang. Tetapi kalau ketua panitia kan, itu bakal ngalir terus di event tersebut. Kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah timbang pro dan kontranya. Kita melihat dulu nih, pro yang mana, kontranya yang mana. Kalau misalnya di dua pilihan tersebut, misalnya contoh nih, di pilihan yang A, lebih banyak pro-nya, di pilihan B, banyak kontranya. Maka dari itu, pilihlah pilihan yang di A, yang lebih banyak di pro-nya. Kayak gitu. Terus, sebagai manusia, pastinya kita ada intuisi, kita ada feeling untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, terkadang kita nggak boleh berpikir hanya memakai logika, tetapi juga kita harus melibatkan perasaan. Maka dari itu, coba dulu tanya, gimana perasaan kita, gimana logika kita. Apakah dua-dua itu balance? Karena menurut saya, untuk mengambil sebuah keputusan, dua-duanya harus balance. Baik logika maupun feeling, itu harus balance. Kalau satunya nggak balance, kita hanya memakai logika, yang jatuhnya takutnya menjadi keputusan yang salah. Seperti itu. Dan untuk itu adalah kita mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Contohnya nih, di pilihan A, seperti UAS tadi, itu kan konsekuensi jangka panjang. Kita nggak ngikuti UAS, kita ngulang nih untuk semester berikutnya. Tetapi kalau misalnya kita nggak ikut misalnya kita tidak hadir hanya beberapa menit di event tersebut saat Fata menjadi ketua panitia contohnya, apa itu bakal berakibat sampai ke depannya? Tidak kan? Seperti itu. Karena kita melihat, misalnya contoh sebagai ketua panitia, kan masih ada di belakang-belakang kita, kayak gitu. Masih ada anggota-anggotanya, kayak gitu. Jadi kita prioritaskan yang mana yang lebih penting dari diri kita. Mungkin itu studi case dari baik kuliah atau organisasi ya, itu studi case-nya. Tapi kalau yang lain saya juga nggak tahu gitu. Karena tadi kan Fata bilang sering overthinking terhadap keputusan yang tapi saya tidak tahu tuh keputusannya itu keputusan apa seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu adalah kita bertanya pada orang lain. Tidak salahnya kita sebagai manusia untuk bertanya nih, mungkin kepada teman kita, kepada keluarga kita saat mengambil keputusan. Dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, baik keputusan apapun yang kita buat, jika itu memang sudah membuat keputusan yang besar, keputusan yang memang menurut kita susah, kita selalu bertanya nih sama teman ataupun keluarga kita. Dan yang bertanya pun kita harus sama orang yang percaya, seperti itu. Jadi kita bisa mendapat point of view dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Misalnya contoh nih, saya semalam itu ikut PMM. Saya bertanya kepada orang tua saya, Mak, kalau orang Medan saya manggilnya Mamak kayak gitu. Mak, apakah saya boleh untuk ikut PMM? Dan orang tua saya sebenarnya tidak mengizinkan untuk saya terbang melaju tinggi untuk ke daerah orang lain. Tetapi saya tetap kekeh terhadap keputusan saya. Karena yang saya ambil pada saat itu, orang tua saya tidak memberikan izin kepada saya. Tetapi saya mempunyai tekad yang bulat. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa menjaga diri. Tapi mungkin karena tidak restu dari orang tua, saya gagal untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah kita bersiap untuk menghadapi ketidakpastian. Pastinya, di dalam saat kita mengambil keputusan, pastinya ada hal yang kita korbankan. Baik buruk, ataupun gimana keputusan ke depannya. Jadi intinya, setiap keputusan kita ambil, kita jangan
menyalahkan diri kita terhadap keputusan tersebut. Karena saya yakin diri kita sudah mengobrol nih. Hati, pikiran kita udah mengobrol nih terhadap diri kita sendiri. Intinya tetap percaya pada proses, apapun keputusan kita ambil, jalankan dengan baik, selalu berpikir bahwasannya baik buruknya itu sudah di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia, kita hanya menjalankan apa yang sudah harus kita jalankan. Selebihnya apapun itu, intinya kita selalu berikhtiar, berdoa, kita serahkan sama Tuhan, dan untuk ekspektasi orang lain terhadap diri kita, terhadap keputusan kita yang kita pilih, itu jangan dihiraukan, karena yang mengerti diri kita, ya diri kita sendiri. Mungkin udah bisa terjawab? Oke, udah bisa terjawab ya. Mungkin untuk selanjutnya dari pertanyaan Kak Khairul Maulida tadi ya. Tadi itu dia pertanyaan apa? Boleh diulang lagi nggak? Aku sedikit aja, point of view-nya aja diulang. Jadi kalau dari Kak Ardian sendiri itu dimulai dari mana Kak buat keluar dari zona nyamannya? Tapi yang yang masih kecil dulu, maksudnya yang masih baru-baru dulu gitu, jangan langsung ke atas, nggak bisa Kak. Oke, mungkin keluar dari zona nyaman. Kalau berbicara dari keluar zona nyaman itu, kita seharusnya mau nggak mau kita harus siap ya. Kalau keluar dari zona nyaman, kalau kita bilang tunggu deh tahun depan aja deh aku ikut organisasi ini, tunggu deh tahun depan aja deh aku ikut ini, itu nggak bisa. Kita harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu menurut aku, awal gerbang atau langkah pertama untuk kita mencoba nih mencari jati diri kita sendiri, mungkin bisa kita mengikuti organisasi yang ada di lingkup kampus seperti itu. Mungkin hal-hal yang kayak relate nih organisasi sama diriku nih, organisasi ini sama diriku. Mungkin itu bisa kita ikuti, ataupun mungkin kita bisa kayak ikuti webinar, atau mungkin bisa ngikuti kayak pelatihan-pelatihan. Hal itu bisa menjadi motivasi diri kita untuk lebih unggul lagi gitu, untuk lebih percaya diri lagi terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu, menurut aku, setiap ada kesempatan, ambil saja, jangan takut untuk gagal, tetapi takut untuk tidak mencoba. Karena dari kegagalanlah kita mencoba untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin tadi bisa terjawab. Bisa Kak, tapi ada satu lagi Kak. Kalau misalkan Kak Hardian pas pertama kali mulai itu, apa ada rasa takut gitu Kak? Apa ada rasa gemeter gitu? Oke. Cara itu gimana? Oke. Untuk rasa takut, awalnya aku ada. Aku dulu berniat untuk kuliah itu, aku pengen untuk kuliah aja deh gitu. Aku malas ikut organisasi-organisasi, apalah segala macam itu. Gitu. Karena aku orangnya tuh super yang simple. Aku orang nggak mau banyak ikut sana ini, ikut ini itu gitu. Tetapi setelah aku membaca setelah aku melihat orang-orang di Instagram, pasti kalian lihat orang di TikTok, di Instagram kayak dengan pencapaian luar biasa, kayak wow banget ya, produktif banget ya, positif banget ya. Pasti hal itu menjadi acuan diri kalian dong untuk, kayaknya kuliah aja nggak cukup nih, aku harus lebih membangun personal branding aku lagi nih untuk kedepannya kayak gitu. Karena apa? Karena menurut aku, intinya kita percaya diri aja dulu. Baik salah, mau benar, mau salah, atau gimana pun itu urusan belakangan. Intinya kita mencoba, baik gagal itu nantinya, itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita untuk selalu menjadikan itu sebagai proses untuk diri kita berkembang. Seperti itu. Karena menurut saya, untuk saat ini, perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya orang yang membutuhkan IPK yang tinggi, bukan hanya orang yang pintar, tapi orang yang punya organisasi yang pengalaman yang luar biasa, ide kreatif, seperti itu untuk saat ini orang-orang yang cari di perusahaan besar. Maka dari itu, start dari sekarang, dan jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Saya yakin ketika kamu berusaha, ketika kamu mencoba, ketika kamu sudah memberikan yang terbaik, ketika kamu sudah berdoa, sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, saya yakin Kak Khairul Maulida pasti bisa. Seperti itu.
Terima kasih banyak Kak Ardian. Oke, sama-sama. Mungkin tadi pertanyaan dari siapa nih tadi? Kak apa ya? Dari Diva. Dari Kak Kak Diva Diva. nih, Bang. Tadi Kak Diva boleh point of view-nya? Mungkin tadi ada sedikit kompleks gitu ya. Saya meminta point of view-nya gitu. Pertanyaan pertama atau yang kedua dulu, Kak? Yang pertama, Yang pertama. Pertama dulu. oke, intinya di pertanyaan pertama itu intinya sih gini, gimana cara aku membangun kepercayaan diri. Tapi sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang insecure gitu loh, Kak. Jadi lebih ke ini sih, ketika aku dapat dapat suatu kesempatan, aku tuh takut takut mengecewakan orang lain ketika diberi tanggung jawab. Jadi aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu, karena dia lebih mempercayai aku dibandingkan aku percaya dengan diriku sendiri kayak gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Mau langsung yang kedua atau Langsung, yang pertama dulu nih, Kak? langsung aja dulu yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini intinya gini, em, aku tahu kan kalau misalnya kita tuh nggak bisa menahan apapun yang secara eksternal, tapi jujur aku capek sekali dari aku kecil sampai aku besar, aku tuh selalu dihadapkan dengan tetangga-tetanggaku yang toksik ini, jujur ya. Eh, dari aku kecil itu orang tuaku itu kan lebih dulu tinggal di situ. Jadi memang dari aku kecil, ketika aku libur sekolah atau apapun itu, orang tuaku tuh memang tidak memberikan aku izin untuk bermain dengan tetanggaku. Jadi emang dari kecil aku tuh nggak main sama teman-teman di tetanggaku, tapi nggak temenan itu kan bukan berarti kita nggak cakapan gitu. Jadi dari kecil emang nggak pernah berteman dan alhamdulillah orang tuaku tuh berkecukupan. Jadi kami setiap libur selalu libur kemana atau kami di tempat oma seperti itu. Jadi gimana caranya supaya mereka ini, ya aku tahu sih mereka ini nggak bisa ditahan mulutnya, cuman aku muak gitu dengan omongan-omongan mereka ini, padahal aku nggak peduli dengan mereka gitu. Oke. Eh, mungkin aku jawab di pertanyaan pertama dulu ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Kak agar kita lebih percaya diri, agar kita lebih apa ya, bisa dibilang menerima kesempatan yang maksudnya gimana ya, percaya diri untuk menerima kesempatan tersebut kayak gitu. Menurut aku, kalau misalnya memang kamu ditawarkan hal seperti itu, kamu ditawarkan hal-hal yang bersifatnya itu positif, kamu diberikan amanah, kamu diberikan kepercayaan, menurut aku balik lagi ke diri kamu. Kamu harus percaya terhadap diri kamu sendiri. Saya tahu bahwasannya kamu ini orang yang perfeksionis. Kamu nggak mau semuanya itu blunder seperti itu. Tetapi menurut saya, kita boleh perfeksionis, tetapi apa salahnya kita mencoba? Apa salahnya kita memberikan kesempatan terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku, ya udah nggak apa-apa, ambil aja kesempatan yang ada, karena menurut menurut aku sendiri, kapan lagi kalau nggak sekarang? Kapan lagi kalau nggak kita mulai dari sekarang? Maka dari itu, selalu untuk apapun yang ditawarkan kamu, kesempatan apa, kamu pikirkan matang-matang terhadap keputusan tersebut. Jika kamu mampu, kamu ambil. Jika kamu tidak mampu, itu balik lagi ke keputusan kamu. Jadi intinya, ya kalau misalnya memang kamu pengen uh, memegang itu, memegang sebuah jabatan itu, ya kalau kamu merasa kamu mampu, ya kenapa enggak gitu, ambil aja kalau menurut saya ya, tetapi itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua, yang orang-orang apa ya bisa dibilang itu tidak suka dengan pencapaian kamu. Menurut saya, pasti kok ada hal-hal seperti itu. Bukan hanya orang luar, tetapi terkadang keluarga inti kita sendiri itu membandingkan pencapaiannya dengan pencapaian kita kayak gitu. Tetapi yang saya tahu bahwasannya selagi kita nggak selagi maksudnya tidak yang mengganggu berlebihan, tidak yang mengganggu gimana-gimana, biarkan saja. Karena saya mendapat kutipan bahwasannya semakin tinggi pohonnya, semakin kencang pula angin. Jadi jangan takut untuk uh, dibilang orang seperti itu, anggap aja itu hanya angin lalu, anggap aja itu hanya omongan yang sampah, tunjukkan diri kamu, fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap keluarga kamu, udah selesai. Gak usah hiraukan orang lain, karena yang tahu diri kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan juga bukan orang lain juga yang membesarkan kamu, yang membiayai kuliah kamu, bukan.
Jadi nggak usah pikirkan perkataan-perkataan yang tidak perlu difikirkan. Itu hanya menguras energi kamu. Intinya bagusan kamu membangun hubungan-hubungan yang positif dengan orang-orang yang positif. Kalau saya jadi kamu, ya udah lebih baik saya tidak mendengarkan, saya cut off seperti itu. Mungkin kayak gitu. Mungkin udah bisa terjawab. Gimana Kak Diva? Apakah sudah bisa terjawab? Ya Kak, sudah terjawab. Jadi memang benar-benar menguras energi itu, iya emang benar sekali. Karena aku bosan sekali dengan hal itu. Terjawab Kak, terima kasih. Sama-sama. Hmm. Mungkin kita masih buka penanya lagi kah Bang atau gimana? Oke, mungkin mau pertanyaan lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau Ada mau yang mau bertanya lagi? ceritakan keluh kesahnya nih, gitu. Iya, sharing session ya kan Bang. Kapan lagi kan kita sharing session? Kita keluh kesah. Kita di sini sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama mengevaluasi diri kita sendiri, gitu. Ini ada nih Bang dari Kak Nadia Ulfa, dia nanya dari room chat, dia bilang, Kak saya mau nanya nih, saya kan udah semester tua dan masih agak malu untuk memulai hal baru. Nah, eh padahal saya pengen banget nih bisa lebih terbuka dan keluar dari zona nyaman. Ada saran nggak gimana caranya? Gitu. Keluar dari zona nyamannya inilah Bang. Sarannya gimana? Tips and trick dari Abang nih keluar dari zona nyaman. Karena memang iya sih Bang, aku pribadi juga tuh susah banget untuk bisa keluar dari zona nyaman. Karena itu tadi, ketakutan-ketakutan itu tadi. Pas kita udah mau melangkah nih kan, keluar dari zona nyaman kita. Terus tiba-tiba kayak datang nih pikiran-pikiran, nanti gimana ya kalau mereka kayak gini? Gimana ya nanti kalau aku dibilang kayak gini gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu pasti selalu ada sih waktu kita mau keluar dari zona nyaman. Nah, tips dan trik nih dari Abang gimana nih? Oke. Untuk tips and trick ya, mungkin untuk keluar dari zona nyaman. Sebenarnya untuk keluar dari zona nyaman itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau keluar atau enggak gitu. Balik lagi ke mindset kita. Kalau kita terus-terusan takut, kalau kita terus-terusan nggak percaya diri, itu nggak bakal ada habisnya. Lawan rasa takut itu, lawan rasa tidak kepercayaan diri itu, tunjukkan, aku bisa. Kenapa orang lain bisa? Kenapa orang lain bisa? Kenapa aku nggak bisa? Aku selalu memegang prinsip seperti itu. Kenapa orang lain bisa? Kenapa aku nggak bisa? Baik nanti takut diceritain orang segala macam atau apa, jangan hiraukan. Orang lain nggak mengerti hidup kamu. Bahkan kedua orang tuamu pun nggak mengerti apa dalam isi hatimu terkadang. Apa isi pikiranmu, mereka nggak mengerti. Yang mengerti diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, menurut aku tips and triknya untuk keluar dari zona nyaman, ya tadi, mulailah dengan lingkungan yang positif, atau kita ikut dari organisasi, atau mungkin kita ikut pelatihan, atau kita ikut webinar seperti ini, kayak gitu. Itu udah salah satu hal yang menurut aku udah bisa membuat keluar dari zona nyaman. Dengan dari tadi, Kak apa tadi namanya? Dia Ulfa, Bang. Kak Kak Dia Nadia Ulfa. Dengan Kak Dia Ulfa bertanya, Kak Dia Ulfa itu secara tidak langsung udah keluar dari zona nyaman loh. Jadi jangan takut untuk memulai, start to do it. Lakukan yang terbaik, lakukan apapun yang kita bisa. Intinya selagi tidak kita nggak merugikan orang, lakukan gitu. Jangan hiraukan omongan-omongan orang, omongan A, B, C, D segala macam, enggak, jangan. Karena menurut aku, kalau kita terus-terusan mengikuti ekspektasi orang lain, kita bakal capek gitu. Benar. Dimanapun, mau baik public figure atau siapapun kita, itu pasti kita nggak terlepas dari yang namanya omongan orang. Karena kita adalah makhluk sosial yang saling berdampingan dengan manusia. Intinya, Benar. jangan takut untuk mencoba, mulai dari lingkungan kecil, selalu selalu mencoba hal-hal baru, baik hobi, misalnya kayak contohnya suka lari atau apa, mulai aja dulu gitu, hal-hal positif gitu. Intinya buatlah hal yang menurut kita menjadi tantangan atau challenge dari diri kita sendiri. Karena dari itu, kalau kita udah ter-challenge dengan diri kita sendiri dan kita berhasil
melakukan hal tersebut, kita berhasil mencapai tujuan tersebut, walaupun hasilnya nggak maksimal, itu udah satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Seperti itu. Mungkin nggak bisa terjawab? Gimana Kak Nadia Ulfa? Apakah sudah bisa terjawab? Mana nih Kak Nadia Ulfanya nih? Udah Kak, terima kasih. Berarti kan Bang bisa dibilang keluar dari zona nyaman itu sesimpel kita bisa kenali diri kita dulu ya kan. Kita maunya apa, terus juga kita ketakutannya di mana. Terus juga kita nggak cuman itu, kita juga harus tahu nih kan kita punya ketakutan. Berarti kita juga harus cari solusi nih. Gimana sih Iya. cara ininya gitu. Oh, Gitu berarti kan. kita mencari solusi. Kalau mencari solusi itu, ya, misalnya contoh nih, aku nih mungkin sebagai pemateri hari ini mungkin kurang menarik nih bagi kalian nih. Kurang menarik nih, abang ini kurang menarik. Nah, dari itu aku kayak selalu kayak mencari kayak bertanya nih kepada teman-teman. Misalnya contoh nih, nanti setelah dari webinar aku melakukan umpan balik nih. Aku kayak buat di form, aku tanya gimana nih hari ini gini gini gini. Aku baca komentar. Mungkin ada beberapa komentar yang mungkin agak menurut aku agak kurang. Dan itu aku memperbaiki diri gitu. Jangan takut untuk di komen orang, jangan takut. Selagi saran itu membangun kita untuk positif, selagi saran itu untuk membangun kita selalu membangun personal branding kita, jangan takut untuk di komen orang selagi itu positif. Tetapi selagi itu komennya negatif, itu buang jauh-jauh. Karena komen negatif hanya mempengaruhi diri kita, hanya mempengaruhi ground mindset dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya ada yang ngomen, kurang di sini nih, tapi komen ini baik nih, kurang di sini nih, kurang di bagian ini nih, gini. Terima, kita introspeksi, kita evaluasi diri, kita perbaiki diri, selanjutnya kita bakal menjadi versi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, bisa dibilang jangan anti kritik kali ya Bang. Ya, dan juga untuk tambahan, ketika kita keluar dari zona nyaman, ketika kita sudah men-challenge, kita sudah memberikan tantangan terhadap diri kita sendiri, dan itu berhasil, jangan lupa untuk selalu memberikan reward terhadap diri kita. Selalu memberikan hal-hal apa ya, seperti kayak contohnya aja, aku contohnya kecil, misalnya aku contoh nih, aku setelah udah men-challenge diri aku nih, misalnya contoh aku udah menjadi moderator atau apa, aku selalu memberikan reward terhadap diri aku kayak gitu. Aku selalu kayak abis ini aku makan es krim deh kayak gitu, abis ini aku beli sesuatu deh untuk dimakan atau apa, even pun itu hanya sekecil itu, karena menurut aku hal sekecil itu aja itu bisa mengobati kayak akhirnya aku selesai nih, udah menjalankan tantangan nih, gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menyayangi diri sendiri, jangan takut gitu untuk menerima tantangan, tetapi juga ketika kamu gagal, jangan salahkan diri kamu, tetapi perbaiki diri kamu untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Benar. Apresiasi kecil untuk diri sendiri ya Bang ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Apa Ini dari Kak Nadia Ulfa. Dia bilang, tapi kalau keluar dari zona nyaman pasti ada yang harus dikorbankan Kak. Kayak nggak punya kawan gitu, katanya gitu. Oke. Mungkin ya, kalau misalnya dari keluar zona nyaman pasti ada yang dikorbankan, kayak misalnya contoh soal pertemanan. Di dalam hidup kita, seleksi alam itu pasti. Benar. Contohnya, aku semester 1 ini banyak teman, semester 2 banyak teman, ketiga aku semester 3, aku ikut nih program nih, dan aku berkurang nih waktu dengan temanku ini nih, pasti ada kayak gitu. Tetapi kita bisa melihat loh dari karakter seseorang itu, ternyata dia berteman denganku hanya karena dia mau senang-senang aja, dia mau hanya have fun aja kayak gitu. Jadi menurut aku, kita hidup sendiri, kita hidup gimana ya, kita hidup juga atas bergantung terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau menurut aku nggak punya teman atau enggak, itu pasti menurut aku ada satu atau dua orang yang pasti ada di belakang kita. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, nggak ada teman, itu salah. Menurut aku, yang takut itu banyak teman, tetapi malah nggak membuat kualitas diri kita lebih baik gitu. Maka dari itu lebih bagus sedikit teman, tetapi kualitasnya itu bagus kayak gitu. Mungkin bisa terjawab?
Intinya kita jangan takut untuk nggak punya teman ya kan Bang. Soalnya ketika kita udah berani nih keluar dari zona nyaman kita dari satu organisasi ke organisasi lain, pasti kita juga dapat teman baru nih ya kan Bang, relasi baru, networking baru gitu. Oh, Dan jangan takut untuk diomongin sama orang gitu ya kan Bang. mm. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bang. Oke, boleh. Kayaknya ini sangat banget ya. Iya, excited banget gak sih orang ini semuanya? Ini pertanyaan dari Kak Nazwa Sandi Aulia. Dia bilang, halo Kak, dan Abang pemateri izin bertanya nih. Jadi begini, tadi kan ada dibahas nih untuk mengatasi quarter life crisis itu, salah satunya kita harus mengenali dulu jati diri kita itu bagaimana. Nah, gimana cara Abang, gimana cara Abang untuk mengenali jati diri Abang sendiri? Saya pribadi belum bisa mengenali jati diri saya sendiri sepenuhnya. Masih ada rasa keraguan. Apakah saya seperti ini karena akibat gejala quarter life crisis tadi, seperti emosi yang tidak stabil. Jadi, saya masih kesulitan untuk mengenali jati diri saya yang sebenarnya. Gitu. Pertanyaannya seputar mengenali jati diri sendiri itu gimana sih Bang caranya? Gitu. Nah, kalau misalnya untuk jati diri sendiri ya, sebenarnya hal itu banyak, kalau bisa dibilang untuk mengenali jati diri itu aspeknya itu banyak. Nah, untuk aku sendiri itu tips and triknya itu adalah aku selalu merenungkan diri aku sendiri kayak gitu. Aku selalu merenungkan kayak apa sih yang membuat aku nyaman, apa sih yang membuat aku takut. Itu poin pertama kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah aku selalu uh, tetapkan motivasi aku. Misalnya contoh nih, aku misalnya aku bulan depan harus seperti ini. Di dalam hidup tentunya, dalam diri aku sendiri, aku selalu memotivasi diri aku untuk selalu, oh seperti ini. Karena untuk motivasi hidup itu paling penting. Karena dalam hidup, motivasi diri yang paling penting. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah lakukan perubahan kecil secara bertahap. Misalnya contoh, kita mulailah kayak berbicara di depan kelompok kecil atau bisa mengikuti kursus public speaking tentunya. Bisa mengikuti kursus public speaking, terus juga kita bisa juga kayak berlatih diri kita dalam leadership atau apa, itu bisa melakukan hal sekecil itu aja bisa gimana ya, bisa berimpact besar untuk kedepannya terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu adalah ubah pola pikir kita, ubah apa ya mindset kita terhadap diri kita sendiri kayak gitu. Kita jangan takut, yang seperti saya bilang tadi berulang kali, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk perkataan orang bahwasanya kita gini, jangan takut gitu. Karena yang berubah itu diri kita sendiri, bukan orang lain yang merubah kita, tetapi diri kita sendiri, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah selalu mencoba hal-hal baru. Misalnya contoh nih, bosan banget nih kuliah-kuliah mulu kayak gitu. Nggak ada hal-hal yang spesial. Bisa aja kita mungkin mengikuti kelas bahasa Inggris, atau mungkin kelas public speaking, atau kelas yang perkodingan, atau kelas-kelas di luar lainnya, atau mengikuti webinar, atau mengikuti hal-hal yang menurut kita itu berimpact besar terhadap diri kita. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu adalah dukungan, atau mungkin kita bisa nih meminta untuk dikelilingi dengan orang-orang yang menginspirasi. Seperti tadi yang saya bilang, carilah teman bukan hanya dari kuantitas, tetapi carilah teman yang berkualitas. Karena dengan kita berteman orang kualitas, otomatis yang saya rasakan, kita pasti bakal terajak untuk, oh si teman aku nih gini. Pasti kayak, gimana sih cara yang gini-gini? Pasti kita lambat laun pasti juga terajak untuk seperti teman kita tersebut. Terus, yang terakhir itu adalah jangan takut untuk gagal. Jika kita gagal, baik apapun itu terhadap diri kita, baik dunia karir ataupun percintaan, bisa dibilang untuk anak-anak sekarang ya yang mungkin punya pacar atau apa, untuk keluarga juga,
kita selalu mengevaluasi diri kita ke depannya. Kita perbaiki apa yang salah, apa yang kurang kita tambahi, apa yang sudah baik kita lebih baikkan lagi, seperti itu. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, maka kita akan lebih berani nih untuk mengambil langkah baru, meski hasilnya pun nanti belum pasti, kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah memberikan reward sih terhadap diri kita sendiri. Itu sih paling penting. Dan mungkin yang kesimpulan yang bisa saya ambil, keluar dari zona nyaman memang tidak mudah, tetapi itu adalah langkah yang sangat penting untuk berkembang dan meraih potensi terbaik dalam diri kita. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, menghadapi ketakutan, dan melakukan perubahan secara kecil bertahap, dapat memperluas batasan diri kita untuk membuka peluang baru yang lebih besar. Dan ingat teman-teman, perubahan membutuhkan waktu dan konsistensi. Tetapi setiap langkah yang Anda ambil, Anda semakin dekat dengan pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Seperti itu. Wow, banyak nih yang bisa di-highlight nih dari Bang Hardian sebagai pemateri kita pada hari ini nih teman-teman. Seperti yang udah dijelasin tadi, gimana sih cara kita biar bisa mengenali jati diri kita sendiri, kayak yang dibilang Bang Hardian, kita bisa kita punya grow up mindset ya Bang ya. Dan jangan takut, gitu aja sih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau mau kita tutup aja nih Bang, mengingat juga waktu udah mau jam 12 ya kan? Udah mau Mungkin kita, zuhur juga. karena udah juga banyak pertanyaan yang menjawab Iya pertanyaan. kan? Jadi kita tutup aja. Mungkin di yang selanjutnya ini ada sedikit nih Bang hadiah dari kami untuk Abang. Boleh di ini Mas gitu. Next. Penyerahan sertifikat kepada pemateri. Ada sedikit apresiasi kecil dari kami untuk Bang Hardian, seperti yang Abang bilang tadi, bahwasanya kita harus mengapresiasi nih hal-hal yang udah kita lakuin. Dan inilah sedikit apresiasi dari kami. Teman-teman jangan keluar dulu ya, kita mau foto bareng, dan jangan lupa tag nih IG Super Team Akademi, Super Team FA. Hey, terima kasih panitia yang telah memberikan matanya. Terima kasih juga Karena kepada Bang Hardian yang udah mau jadi materi kita pada hari ini. Banyak insight yang benar-benar relate nih sama pengalaman-pengalaman Gen Z nih. Mungkin di sesi selanjutnya adalah kita foto bersama kali ya teman-teman. Diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa on cam biar Ayo teman-teman kita on cam biar foto bersama. Dan jangan lupa ya tag IG UPTBKK Super Team Akademi, dan jangan lupa juga tag IG saya. benar. Apa tuh Bang Hardian IG-nya, boleh di-spill dong? Ya, HRD LSM. Oke, HRD LSM, teman-teman. Oke, kita langsung foto bersama aja. Di mana nih? Mana nih muka-muka ganteng cantiknya semuanya? Oke. Bentar. 1, 2. Udah on semua kah? 7. Ada gayanya nih. 7 sama tadi. 7. 1, 2. Oke. Satu Nah, lagi nih Bang Hardian. Fotonya gaya apa nih? Gini. Gimana? Gimana nih? Oke. 6. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman, bahwasannya nanti kalau kalian tag IG saya, tag di story, dengan beberapa ada sedikit kisah yang menarik atau apa gitu, boleh tag di IG saya, nanti saya bakal kasih hadiah untuk 3 orang. Wow, ada reward nih teman-teman dari Bang Hardian untuk kita. Jangan lupa tag. Boleh ditaruh di room chat aja kali Bang, nama Instagramnya, biar mereka tinggal salin aja. Aku taruh di room chat. Pokoknya jangan lupa di tag dan kasih pengalaman hari ini saat kalian melakukan webinar di KLC ini. Oke.
Jangan lupa untuk di-tag juga Super Team Akademi, Super Team UPT, dan UPT PKK Unimal. Oke, mungkin saya tutup dulu nih ya. Mungkin Oke, Bang. materi, jika ada kata-kata yang salah, ada tingkah laku yang salah, atau menyinggung perasaan teman-teman, saya memohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hardian. Soal Kak. Dan aku juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah mau ikut di webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang dibilang Bang Hardian tadi bisa jadi hal-hal yang kita lakuin untuk menghadapi quarter life crisis ini. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan mudah overthinking, jangan malu, jangan ngerasa bahwa diri kita ini kurang, jangan ngerasa bahwa diri kita ini juga berlebihan gitu. Jadi pokoknya seimbang aja. Dan untuk kakak yang tadi, Kak Diva ya, yang mengenai tetangga ya, aku mau ngasih saran, bisa dibilang itu tadi pertanyaannya bisa dibilang seputar tentang menghadapi tetangga julid kali ya. Nah itu bisa kita ya udah dibiarin aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin gimana-gimana karena kita nggak bisa kontrol perasaan orang, kita nggak bisa kontrol pikiran orang, kita juga nggak bisa kontrol apa yang mau orang lakuin terhadap kita gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Karena webinar kita nggak cuma berhenti di sini, nanti ke depannya juga bakal ada webinar-webinar lain dengan topik-topik yang sesuai sama apa yang dialami oleh Gen Z dan apa ya? Dan dengan pemateri-pemateri yang lebih keren lagi nih, gitu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rindi Oktaviani selaku moderator meminta maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang. Saya mohon maaf. Saya Rindi Oktaviani. Pamit undur diri. Terima kasih Kak. Soal Kak. Sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih Bu. Ayo. Ada ayo guys. Aktif ya teman-teman. Ada ayo guys. Bye bye.